Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustaz, hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku seiman, seislam yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang hari ini sibuk dengan sesuatu yang akan mereka tinggalkan dan lupa dengan apa yang akan mereka bawa. Hari ini lalu lalangnya manusia, mau di daratan, di lautan, di udara, dengan berbagai kesibukannya, melulu hanya sibuk dengan sesuatu yang bakal ditinggal, dan hampir nyaris lupa dengan apa yang bakal dibawa. Walaupun kadang-kadang manusia itu melewati kuburan, melewati pemakaman, bahkan sedang menyolati jenazah, memandikan jenazah, ataupun bahkan sedang menguburkan jenazah, lupa bahwa dirinya pun bakalan menjadi jenazah. Kesibukannya hanyalah dengan apa yang mau ditinggal. Rumah, toko, sawah, kebun, kendaraan, perhiasan, semua ini yang bakal ditinggal itu sepertinya itu bakal dibawa. Tapi yang sesungguhnya yang bakal dibawa dilupakan. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesatu makhluk pun yang hidup. Semua dihancurkan oleh Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur berantakan. Gunung yang kita lihat kokoh bakal hancur berantakan. Langit yang menjulang tinggi itu pun akan hancur berantakan. Lautan, samudra yang begitu luas, semuanya akan hancur berantakan. Tidak ada satupun makhluk, bulan, matahari, bintang, meteor, langit beserta isinya, samudra beserta istrinya, bumi ini beserta isinya, semuanya bakal hancur, hilang tiada. Bahkan para malaikat pun semuanya
akan mengalami kematian yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi malaikat yang hidup, tidak ada lagi malaikat yang ada. Sampaikan malaikat pencabut nyawa pun diperintah oleh Allah, cabutlah nyawa kamu sendiri. Rajanya para malaikat pun, Jibril alaihissalam pun bakal tidak ada. Akhirnya alam semesta ini kembalilah menjadi seperti sedia kala, hanya Allah yang maha wujud, Ahadul Ahad, yang kita baca Qul huwallahu ahad, yang maha esa, tinggal sendiri, tunggal, hanya Allah saja. Sampai kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik hari ini kerajaan? Ainal jabbarun, mana orang-orang penzalim? Mana raja-raja yang sombong? Ainal mutakabbirun, yang mereka angkuh, yang mereka takabur, seolah-olah mereka tidak bakal jatuh, seolah-olah mereka akan hidup abadi. Mana mereka semua? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, raja-raja yang mereka merasa kekal selamanya, di mana mereka sekarang? Tidak ada yang jawab. Tidak ada yang jawab. Sampai Allah berulang-ulang kali bertanya, hari ini limanil mulkul yaum, siapakah penguasa sebenarnya? Siapakah raja sebenarnya? Tidak ada yang bisa jawab. Akhirnya Allah sendiri yang jawab, lillahil wahidil qahar. Siapa yang jawab? Allah sendiri yang jawab. Milik Allah lah yang maha esa, yang maha satu, yang maha perkasa, penguasa sebenarnya, raja sebenarnya, malikul mulk, raja yang sesungguhnya Allah di situ. Kita bungkam 1000 bahasa, bukan bungkam, kalau bungkam masih ada, ini tidak ada sama sekali. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala membekukan kehidupan itu. Alim ulama katakan sampai 40.000 tahun tidak ada satupun makhluk, hanya Allah sendiri. Ada yang katakan 70.000 tahun tidak ada kehidupan apapun, hanya Allah al-hayyul qayyum, Allah sendiri saja, Allah yang esa, Allah yang ahad, al-wahidul qahar, hanya Allah sendiri. Lalu dibangkitkan seluruh manusia dari zaman Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti di hari kiamat, dikumpulkan jadi satu semuanya, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari itu manusia akan berdiri di hadapan Allah, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan tidak beralas kaki, betul-betul bersih seperti ketika dia lahir, tidak berpakaian, tidak disunat, tidak beralas kaki, seperti lahir. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah manusia tidak malu dengan auratnya masing-masing? Maklum wanita, fitrahnya wanita kan,
Begitu mendengar kata telanjang saja langsung secara fitrah wanita itu dia merasa, masa sih ya Rasulullah, kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, lalu bagaimana aurat kita? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, setiap manusia ketika itu sibuk dengan dirinya, tidak akan mengurus yang lainnya, tidak akan toleh ke kanan, tidak ada toleh ke kiri, tidak akan lihat ke sana kemari, tidak peduli di mana istrinya, di mana anaknya, di mana bapaknya, di mana ibunya. Setiap mata ketika itu khosyiatan absaruhum, mata mereka melotot ke depan dengan rasa takut, gemetar mereka, bergetar mereka, takut kepada Allah SWT. Hari itu tidak ada kita berpikir di mana istri kita, di mana anak kita, tidak ada pikiran, kita akan terpana ke depan mata kita. Khosyiatan absaruhum, mata kita dalam keadaan takut, melebihi ketika kita apabila melihat setan, melihat jin, melihat sesuatu yang menakutkan di hadapan kita. Semua mata memandang ke depan, tidak ada yang menoleh ke sana kemari. Betul-betul mata itu melihat ke depan. Apa yang ditakutkan oleh manusia? Saat itu barulah manusia sadar, sesadar-sadarnya, barulah disitulah yaumul hasri, hari penyesalan. Saat itulah apa yang dilihat di hadapan. Alim ulama katakan, di depan itu ada yaumul mizan, di depan itu ada yaumul hisab, di depan itu hari pengadilan mahkamah ilahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barulah manusia sadar ternyata tidak ada yang dia bawa yang bakal menyelamatkan dirinya kecuali iman dan amal. Tidak ada yang bakal menerima dirinya, yang dia bawa membela dirinya, menyelamatkan dirinya kecuali iman dan amal. Saat itulah semua bergetar ketakutan. Hisab yang pertama adalah hisab keimanan. Orang-orang yang tidak ada iman langsung mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka mau baik, kamu ini, kamu itu kah, yang penting tidak ada iman, pisah, masuk ke neraka jahanam. Tinggal tersisa orang-orang yang beriman. Hisab yang berikutnya adalah amal. Amal kita akan ditimbang. Apabila amal baik kita 100, amal baik kita berapa? 100. Misalkan amal buruk kita 99, selisih berapa? 1 dosa. Pahalanya 100, dosanya 99. Lebih banyak apanya? Pahala. Diselamatkan kita gara-gara 1 pahala itu, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, selamat, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jannatin naim, di dalam surga yang penuh nikmat. Tapi kalau seandainya 100-nya dosa, 99-nya pahala, selisih berapa? 1 dosa. Masuk neraka dicuci sesuai selisihnya ada berapa. Kalau 1 dosa, rasakan neraka sebesar 1 dosa yang seharusnya kamu terima. Itu kalau 1 dosa. Kalau amal solehnya 100, amal solehnya 30,
pahala apa dosanya yang 100, selisihnya berapa dosa? 70 dosa. Rasakan 70 dosa sesuai kadar selisihnya. Hari ini yang kita sepelekan pahala, hari ini yang kita sepelekan dosa, saat itulah manusia semua bergetar takut kepada Allah. Hitungan rekeningnya seimbang atau tidak nih Allah, dia khawatir penuh cemas, takut seandainya itu dosa mengalahkan pahalanya. Hari ini orang yang katakan sunnah itu kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak ada apa-apanya, barulah akan terasa, oh satu sunnah saja rupanya sekian besar pahalanya. Satu sunnah saja, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnah di zaman fasadnya umat yang sudah rusak, yang sudah tidak kenal sunnah, dia hidupkan satu sunnah, satu saja sunnah, dia dapat pahala 100 mati syahid. Sedangkan dia katakan sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa, yang kita amalkan itu yang wajib. Kalau diamalkan sunnah dapat pahala, tidak diamalkan tidak apa-apa. Tidak diamalkan itulah yang nanti membuat rekening kita akan berbeda jauh. Oh, sholat di masjid itu sunnah, cuman bedanya 1 sama 27. Kalau sendirian 1, kalau berjamaah 27. Bayangkan aja perbedaan 27 nanti di yaumil hisab, ketika dihitung-hitung semua antara pahala dan dosa kita, barulah kita terbelalak takut kepada Allah. Ya Allah, ketika manusia kurang saja satu dosa, satu pahala, maaf, ketika manusia kurang saja satu pahala, dia akan ketakutan luar biasa. Allah izinkan, Allah maha kasih sayang, Allah maha rahman dan rahim. Allah katakan silakan, coba kamu cari satu pahala, kamu cari satu pahala, silakan. Sebelum aku putuskan kamu untuk dicuci karena dosa kamu yang selisih satu itu, cari pahala, satu pahala. Kamu bisa? Bisa ya Allah. Benar kamu sanggup? Sanggup ya Allah. Yakin kamu dapatkan satu pahala? Yakin ya Allah. Larilah dia dengan merasa betul-betul dia bisa mendapatkan satu pahala. Ah, enteng satu pahala. Ada istri saya, ada suami saya, ada bapak saya, ada ibu saya, ada anak-anak saya, ada teman akrab saya. Semua ini pasti kalau cuma satu pahala enteng. Dia datang berlari, dia jumpa istrinya, dia katakan, wahai istriku, engkau kenal siapa aku? Ya engkau bang, engkau suamiku. Engkau tahu apa kebaikan aku kepadamu ketika di dunia? Iya bang, engkau berikan aku rumah, engkau nafkahi aku, engkau belikan aku perhiasan, engkau cukupi keperluanku, engkau melindungi aku dari segala ketakutan. Wahai istriku, sekarang aku tidak minta apapun dari engkau ini, aku hanya minta satu pahala saja, tolong berikan kepadaku satu pahala saja wahai istriku. Apa jawab istrinya? Wahai bang, benar engkau suamiku, engkau telah tanggung jawab kepada aku, engkau telah sempurnakan semua tugasmu sebagai suami. Tapi hari ini adalah hari akhirat wahai abang. Hari ini adalah hari hisab, nafsi nafsi. Hari ini adalah hari diri sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra.
tidak bisa yang lainnya membantu yang lain. Maka istriku dipaksa dengan menangis, tolong aku satu pahala. Tidak bisa Bang, maaf, tidak bisa Bang. Dia pergi ke anaknya. Wahai nak, kamu kenalkah ini siapa? Wahai ayah, engkau ayahku. Wahai nak, kamu tahu apa kebaikan ayah kepada engkau? Betul ya, engkau sudah sekolahkan aku, engkau nafkahi aku, engkau belikan aku ini dan itu. Diakui oleh anaknya. Maka ayahnya katakan, wahai nak, aku tahu, aku tidak akan nuntut apapun hari ini kepada engkau. Aku hanya minta satu pahala saja, tolong berikan kepada aku. Aku hanya minta satu pahala saja, tolong berikan kepada aku. Anaknya katakan, wahai ayah, memang betul engkau telah baik kepada aku, engkau tunaikan sebagai ayah yang terbaik dalam hidupku. Tapi ini adalah hari akhirat, ini adalah hari hisab. Aku pun perlu kepada satu pahala. Aku pun perlu kepada satu pahala. Tidak bisa anaknya berikan. Sedih. Keliling-keliling tidak bisa dapatkan apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini anak-anak yang baik, istri-istri yang baik. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana bermusuh-musuhan, seolah-olah nggak kenal. Datang ke istri, minta tolong satu pahala. Kata istrinya, siapa kamu? Siapa kamu? Datang ke anaknya, wahai anak, minta satu pahala. Siapa kamu? Ketika disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya berdiri, ditanya oleh Allah, wahai anak, kenapa kamu tidak tutup aurat? Kenapa kamu hamil di luar nikah? Kenapa kamu berboncengan pacaran yang bukan mahram? Mengapa kamu keluar malam tanpa izin? Mengapa kamu tidak ngerti masalah hukum haid, hukum istihadah dan nifas? Mengapa kamu tidak tahu siapa yang mahram, siapa yang bukan mahram? Mengapa kamu tidak tahu hukum-hukum aurat? Kenapa kamu tidak tahu bagaimana hukum-hukum membatalkan wudhu? Maka anaknya katakan, wahai Allah, saya memang jahil, saya memang rusak ya Allah. Saya tidak bisa mengaji, saya tidak tahu bagaimana hukum aurat, saya tidak tahu mana yang mahram, yang bukan mahram. Saya tidak tahu baca Al-Quran, saya tidak mengerti hukum-hukum wudhu, hukum-hukum sholat. Tapi ya Allah, ini bukan salah saya. Salah ini semua saya ini gara-gara itu orang tuh ya Allah. Ditunjuknya itu ayahnya betul-betul oleh anaknya sendiri. Itu ya Allah, biangnya salah itu ya Allah. Gara-gara dia hari-hari hanya mikirkan sekolah saya, makan saya, jajan saya, baju saya, perhiasan saya. Itu ya Allah, dia itu ya Allah, tidak pernah mikirkan akhirat anaknya, tidak pernah mikirkan agama anaknya. Dia ya Allah, ditunjuknya ayah. Dan ya Allah, sumber segala kerusakan tuh ibu saya ya Allah. Dia hanya peduli ulang tahun saya, liburan saya, gaya saya, baju saya, perhiasan saya, handphone saya. Ibu saya tuh ya Allah, dia pernah ajarkan agama kepada saya. Jadi musuh yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kalau istri sudah menuntut. Istri bisa menuntut, kenapa kamu tidak tutup aurat? Kenapa kamu tidak jaga ibadat? Kenapa kamu tidak ada takut kepada Allah? Kenapa kamu hanya peduli dengan emas dan perhiasan? Kenapa kamu hanya peduli dengan fashion, pakaian? Maka istrinya katakan, ya Allah, saya memang pendosa,
Sayangnya istri yang tidak bisa apa-apa. Tapi saya semua ini menjadi begini ya Allah, gara-gara itu suami saya. Dia hanya cari nafkah. Tapi dia tidak menafkahi batin saya. Dia tidak menafkahi rohaniat saya. Dia tidak menafkahi bagaimana akhirat saya. Masyiral muslimin, barulah hari itu hari di mana hari yaumul waqiah, hari keterkejutan yang luar biasa, kaget luar biasa, di luar dugaan, di luar sangkaan, di luar perhitungan. Yang hari ini kita lalaikan, ternyata hari itu ada. Yang sekarang saya cerita pun kita masih katakan itu nanti, itu urusan nantilah. Mumpung hidup di dunia sudah, nikmati saja dunia. Urusan akhirat urusan nanti. Orang takut bicara tentang akhirat. Orang hari ini hadirin seperti alergi bicara akhirat. Akhirat itu dongeng. Akhirat itu hanya cerita karangan. Allahu Akbar. Hari itulah hari ketika manusia mendustakan. Allah buktikan, nyatakan dengan keterkejutan yang luar biasa. Barulah manusia sadar, ternyata yang ditanya oleh Allah hanya dua saja, iman dan amal, sudah titik. Allah tidak tanya pangkat kamu di dunia apa. Allah tidak tanya jabatan kamu di dunia apa. Allah SWT hanya akan tanya bagaimana iman kamu, bagaimana amal kamu, bagaimana apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ini yang bakal ditanya. Wallahi, Allah tidak akan tanya merek baju kita apa. Allah tidak akan tanya mobil kita mereknya apa. Allah tidak tanya bagaimana lantai rumah kita, tidak tanya. Tapi hari itu semua yang kita bersentuhan dengannya akan jadi saksi yang luar biasa. Saksi yang paling utama setelah keluarga ini jadi saksi. Istri akan jadi saksi, anak akan jadi saksi. Maka berikutnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi akan bercerita. Ini karpet nih, ini akan bercerita. Tiang yang kita sandari itu akan bercerita. Tembok yang kita itu duduki akan bercerita. Atap rumah kita akan bercerita. Paku-pakunya akan bercerita. Dinding-dindingnya akan bercerita. Batu batanya semua akan bercerita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah akan izinkan bi anna rabbaka auhalaha. Rob kamu yang nyuruh. Ini bumi ini sebetulnya ingin bercerita, dari sejak sekarang tuh ingin bercerita. Ingin bercerita, hanya mereka tidak ditakdirkan bisa bicara. Tapi nanti di akhirat semua akan bicara, berebut di hadapan Allah. Fulan bin Fulan maju. Oh. Apakah ini orang beriman dan beramal soleh dengan benar? Maka semua itu akan berebut bersaksi. Rumah yang kita tinggal di puluhan tahun dengan istri dan anak-anak kita, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang dari lahir sampai mati di rumah itu bercerita. Ya Allah, aku bersaksi, dindingnya bersaksi. Selama aku ditinggali, aku bersaksi ya Allah.
Di kamar ini dia ingat kepada Engkau ya Allah. Dia senantiasa membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Dia selalu menzikirkan asma-asma-Mu ya Allah. Dia senantiasa mengisinya dengan rukuk dan sujud, dengan doa dan zikir, bukan sekedar tidur dan permainan yang lalai. Dia bersaksi, kamar tidurnya bersaksi, ruang tamunya bersaksi, jalan yang menuju masjid itu yang becek-becek, yang kadang-kadang kita pun susah untuk lewat, bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi, setiap Engkau memanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, aku bersaksi atas setiap pijakannya ya Allah. Dia sedang sibuk padahal ya Allah, dia sedang mengantuk ya Allah, tapi dia datang ya Allah, aku bersaksi. Karpetnya semua bersaksi, oh indah. Pasarnya bersaksi, kiosnya bersaksi, warungnya bersaksi. Ya Allah, aku bersaksi, di warung ini dia tidak pernah curang, di toko ini dia tidak pernah menipu, di tempat ini dia tidak pernah menganiaya siapapun, membohongi siapapun. Bersaksi di hadapan Allah. Oh nikmat. Istrinya bersaksi kesolehan, anak-anaknya bersaksi kesolehan. Rumahnya walaupun sederhana, rumahnya bukan dari keramik yang bagus, tidak ada porselen-porselen yang mahal, guci-guci yang mewah, tidak ada benda-benda yang lux, sederhana saja, tapi bersaksi di hadapan Allah dengan kebaikan. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, seandainya rumah kita bersaksi atas dosa-dosa kita, atas kelalaian kita, mereka betul-betul marah, geram, ingin cerita kepada Allah. Ya Allah, aku marah dengan penghuni rumah ini. Engkau memanggil setiap waktu sholat, dia seolah-olah tuli ya Allah, dia seolah-olah tidak pernah mendengar, tidak punya telinga. Aku geram, marah ya Allah dengan penghuni rumah ini, yang diisi hanya televisi, hanya musik, hanya sinetron, hanya drama. Itulah hari-hari yang hidup di rumah ini ya Allah. Rumah ini tidak ada kalamullah, tidak ada sabda Rasulullah yang dibacakan, yang diperdengarkan, yang dimasukkan, ditanamkan ke dalam anak-anak ahli keluarga ini. Dia bersaksi dengan penuh marah kepada Allah SWT, dengan penuh geram, ingin dendam membalas. Sehingga hadirin, setiap pasir, setiap tanah, setiap tumbuhan, setiap bebatuan, semua akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah. Allahu Akbar. Goncangnya manusia pada saat itu betul-betul dengan goncang yang luar biasa. Akhirnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, itu istriku orang lain, ini bangunan-bangunan orang lain. Kata Allah, lalu siapa yang mau bersaksi untuk kamu yang kamu andalkan? Saya bersaksi ya Allah begini-begini. Baik, kata Allah, kalau kamu mau saksi dari dirimu sendiri, dikuncinya itu mulut, suruh tangannya berbicara, kakinya berbicara, perutnya berbicara, semua anggota tubuhnya akan berbicara. Dan itu adalah saksi yang paling valid bagi kehidupannya saat itu. Sehingga mulut akan berkata, kamu kenapa berbohong menuduh aku? Kenapa kamu tidak membela aku? Kenapa kamu tidak bersaksi kebaikan untuk aku? Tangannya, kakinya, tapi mulut tidak bisa berbuat apa-apa. Semua bercerita dengan kejujuran,
bercerita dengan apa adanya. Tidak ada satu detik pun, satu saat pun, satu amalan pun yang tidak disaksikan di hadapan Allah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedebu, setitik dzarrah, apapun diamalkan, dilakukan, baik dan buruk, pasti akan yarah, Allah akan melihatnya. Semua akan disaksikan oleh Allah. Itulah hari yang mana kita dustakan, hari yang kita bohongkan, hari yang dimana hari ini kita sepelekan, tapi itu bakal ada, itu bakal nyata, dan itu bakal wujud pada kehidupan kita. Jadilah kita orang-orang yang apa? Yang selamat dunia dan selamat akhirat, dengan saksi-saksi yang akan membela kita. Anak-anak kita akan berkata, wahai Allah, ayah saya memang bukan ayah yang kaya raya. Wahai Allah, ibu saya bukan ibu yang kaya raya, bukan yang pandai memilihkan baju untuk saya, bukan yang pandai bisa membelikan motor dan mobil untuk saya, tapi ayah dan ibu saya selalu membangunkan saya setiap waktu sholat. Ibu dan ayah saya selalu mengajarkan saya untuk takut kepada Engkau, wahai Allah. Ibu dan ayah sayalah yang akhirnya menjadikan aku sebagai hafiz Al-Quran. Maka ketika seorang hafiz Al-Quran itu akan dimasukkan ke dalam surga, dia memberontak, dia melawan. Kata Allah, kenapa kamu tidak mau masuk surga? Tidak mau ya Allah. Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak mau ya Allah. Masuklah kamu ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Tidak mau ya Allah. Maka Allah katakan, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam surga? Ya Allah, selama ibu bapakku ada di dalam neraka, semua kebaikan aku ini adalah sebab orang tuaku, tangisan mereka, cucuran air mata mereka, jerih payah mereka. Walaupun mereka tidak bisa baca Quran, walaupun mereka tidak pandai ibadah, tapi dengan sebab mereka ini ya Allah, aku menjadi seorang hafiz Quran. Aku tidak akan masuk surga sebelum aku bawa ibu dan bapakku masuk bersamaku ke dalam surga. Maka kata Allah, pergilah kamu ke malaikat Malik, penjaga neraka, bilang kepadanya, sebutkan siapapun yang kamu mau dari keluargamu yang pernah baik kepada kamu, bawa semuanya dari neraka jahanam, masukkan ke dalam surga. Itu hadirin, ya Allah, ni'mal walad, sebaik-baik, senikmat-nikmatnya punya anak tuh itu. Kalau anak kita jadi gubernur, kira-kira ngasih orang tuanya tuh apa coba Pak? Paling rumah mewah, emas misalkan 10 kilo, 20 kilo, rekening miliaran, atau misalkan anak kita jadi presiden, apa sih yang dia bisa kasih ke orang tuanya? Nggak banyak. Tapi seorang hafiz Quran, dia bisa ngasih kepada orang tuanya yang tadinya terjerumus ke dalam neraka jahanam, dimasukkan ke dalam istana di dalam surga. Ada yang bisa dilakukan oleh anak-anak raja-raja. Inilah ni'mal walad, nikmatnya seorang anak itu. Jadi dia saksi, istri jadi saksi, rumah jadi saksi untuk kebaikan kita. Maka sekarang kita majelis ini hadirin, mari kita sebelum bubar kita niat sama-sama, insya Allah hadirinnya, niat sama-sama memperbanyak saksi untuk surga kita. Amin ya robbal. Memperbanyak saksi untuk surga kita. Ayo, apapun yang jadi pahala itu rebut, rakus, serakah dengan pahala-pahala kebaikan. Berlomba kita
Jangan pernah cemburu dengan orang lain yang punya harta lebih, kekayaan lebih banyak dan sebagainya. Jangan. Kita cemburu dengan orang-orang soleh yang mereka kaya raya dengan kesolehan, kaya raya dengan kebaikan. Itulah yang kita mau, itu yang kita cemburui, itu yang kita inginkan. Insya Allah bersedia hadirin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik wal hidayah untuk bisa amalkan dan sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.